Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Lutfi Arizkyuniarti, NPM 2013053092 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik film Serdadu Kumbang. Oke, langsung saja. Unsur intrinsik dalam film Serdadu Kumbang. Yang pertama adalah judul. Film itu berjudul Serdadu Kumbang. Judul film Serdadu Kumbang menggambarkan tentang anak-anak dari pelosok yang meraih cita-cita yang diibaratkan seperti kumbang dengan semangat seperti seorang serdadu atau tentara. Yang kedua adalah tema. Terdapat banyak tema yang terkandung dalam film Serdadu Kumbang, seperti pendidikan, yang menampilkan scene di sekolah atau adegan di sekolah, dan membahas tentang bagaimana pendidikan pada saat itu. Impian atau cita-cita yang menampilkan scene di mana mereka menulis impian mereka dan memasukkannya ke dalam botol dan menggantungnya di atas pohon harapan. Selanjutnya temanya sejarah dan pengetahuan, di mana ada scene di mana menjelaskan tentang kejadian tentang Tambora dan Rinjani, lalu bertanya tentang selat. Selanjutnya, masih dalam unsur intrinsik, yaitu yang selanjutnya yang ketiga adalah penokohan. Nah, penokohan itu adalah orang-orang yang ada atau tokoh-tokoh yang bermain dalam film tersebut. Nah, penokohan komposisinya itu ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utama dalam film Serdadu Kumbang yaitu adalah Ame. Tokoh utama itu tugasnya yang membawa pesan dari cerita yang dimainkan. Jadi apa tujuan dari film yang dimainkan itu? Jadi pemeran utama yang membawa pesan dari cerita yang dimainkan. Jadi dia adalah tokoh sentralnya yang menjadi fokus utama. Nah, tokoh utama adalah Ame dengan buktinya adalah tokoh utama. Jadi yang kedua adalah yang ketiga adalah penokohan. Setelah tadi ada judul, ada tema, yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah orang-orang yang bermain tokoh-tokoh yang ada dalam film tersebut. Nah, yang pertama adalah tokoh utama dan yang kedua tokoh tambahan. Nah, tokoh utama ini tugasnya adalah membawa pesan dari cerita yang dimainkan. Jadi, apa sih pesan atau tujuan dari film tersebut? Jadi, tokoh utama akan menjadi sentral atau pusat dari pesan yang ingin disampaikan. Nah, dalam film Serdadu Kumbang ini, tokoh utamanya adalah Ame. Dengan bukti, Ame adalah yang pertama muncul kali di dalam film dan menjadi pusat dalam film ini. Dengan sikap-sikapnya dia yang menyalahkan dirinya sendiri ketika ada yang mengerjai Pak Alim dan membuat bangkunya roboh, dia mengakui dirinya agar teman-temannya bisa ikut ulangan. Lalu dia rela menukar kambing dengan HP butut untuk menelpon bapaknya yang ada di perantauan. Nah, setelah tadi tokoh utama, yang kedua adalah tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu tokoh tambahan sekunder dan tokoh tambahan pelengkap. Yang dalam cerita Serdadu Kumbang ini, tokoh tambahan sekunder itu ada teman-temannya Ame, yaitu Ube, Acan, dan Minun, si kakaknya Ame itu. Dibuktikan dengan Uwe dan Acan adalah sahabat karib Ame yang kemana-mana pasti selalu bertiga. Dan Minun tuh selalu menghibur adiknya ketika bersedih, ketika tidak lulus ujian, memotivasi adiknya. Dan tokoh tambahan yang kedua yaitu tokoh tambahan pelengkap yang menjadi pelengkap dalam cerita. Yaitu ada guru-gurunya, yaitu Pak Alim, Pak Openg,
Om Ketut, dan ayahnya Zakaria. Tokoh-tokoh ini muncul, tapi tidak terlalu banyak muncul dan tidak dekat dengan tokoh utama. Jadi tidak terlalu sering muncul, hanya untuk pelengkap atau tambahan saja. Lanjut. Menurut sifat, tokoh itu dibagi menjadi 3, yaitu ada protagonis, tokoh antagonis, dan yang ketiga, tritagonis. Tokoh antagonis adalah itu Ame, Umbe, Acan, dan Minun. Jadi mereka itu tokoh yang baik. Jadi mereka seperti contohnya buktinya Ame, dia rela berkorban mengakui bukan yang sesuatu yang bukan ulahnya, seperti bangku yang dirusak oleh teman-temannya untuk mengerjain Pak Alim. Dia rela berkorban agar teman-temannya bisa ikut ujian, padahal bukan dia yang melakukannya. Terus di sini Ame dan teman-temannya membantu Pak Ketut yang motornya macet di jalan. Jadi walaupun dia sedang buru-buru disuruh untuk membeli es batu, tapi dia rela menolong orang lain. Selanjutnya adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu tokoh yang sifatnya berlainan dengan tokoh protagonis. Kalau tokoh antagonis kan baik, berarti protagonis itu kebalikannya. Dia yang memiliki sifat buruk atau kurang baik atau jahat. Contohnya, di film Serdadu Kumbang itu ada Pak Alim. Pak Alim ini selalu berbuat seenaknya dan nggak pernah memperhatikan muridnya. Ketika ada murid terlambat, dia langsung menjudge, kamu terlambat, menghukum dengan hukuman fisik seperti push up atau lari yang sebenarnya tidak boleh berlebihan. Dalam artian kondisi anak-anak peserta didik mungkin berbeda-beda. Jadi tidak boleh terlalu keras dalam menghukum dan menjudge, oh anak ini anak nakal. Jadi Pak Halim tuh sifatnya pokoknya berbuat seenaknya terhadap murid dan nggak memperhatikan murid-muridnya. Dan tokoh yang ketiga itu tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang tidak memihak tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Jadi tokoh tritagonis itu ada di tengah-tengah. Dia yang nggak membela yang baik, nggak membela yang jahat juga. Jadi dia ada di tengah-tengah. Dia netral. Ketika ada yang salah, yang benar. Nah, dalam cerita film Serdadu Kumbang ini, tokoh tritagonisnya itu adalah Pak Kepala Sekolah. Nah, Pak Kepala Sekolah ini kan tidak membela Pak Alim ataupun murid-muridnya yang melakukan kesalahan. Dan ketika Pak Alim melakukan kesalahan, dia juga tidak membela. Selanjutnya, unsur intrinsik dalam Serdadu Kumbang yang selanjutnya adalah perwatakan. Perwatakan itu sifat. Nah, karena sifat orang beda-beda, jadi kita pun nggak bisa menyamaratakannya. Seperti dalam film Serdadu Kumbang itu sifatnya Ame, Umbe, dan Acan itu dikenal dikenal jahil, dikenal suka menjahili orang-orang dengan mencuri mangga. Terus tapi nggak hanya jahil juga, karena dia juga mempunyai sikap menolong. Dia menolong Pak Ketut ketika motornya macet di jalan. Nah, perwatakan yang kedua, tokoh Minun atau kakaknya Ame. Dia perhatian, kayak memberikan motivasi kepada adiknya, dalam memberikan uang tabungannya untuk mengambil kuda yang diambil oleh penagih hutang bapaknya. Jadi bapaknya melakukan kesalahan dengan menjual jam palsu, dan akhirnya kuda milik Ame pun dijual. Setelah itu, Minun pun rela memberikan uang tabungannya untuk menebus kuda milik Ame. Tokoh yang ketiga adalah Bu Guru. Jadi Bu Guru itu wataknya sabar, selalu menasihati murid-muridnya jika berbuat nakal. Tokoh yang keempat adalah Pak Alim. Dia wataknya tuh kasar, selalu membentak murid-muridnya jika melakukan sedikit kesalahan, menghukum siswa berlebihan. Contohnya, buktinya itu ketika ada siswa yang terlambat. Pak Alim menyuruh mereka untuk berputar mengelilingi lapangan. Setelah itu Pak Alim juga menghukum anak-anak untuk push up dan lain-lainnya, juga kasar kepada anak didik, murid-muridnya. Yang kelima ada Pak Pin, itu sabar, tetap berkata baik walaupun sedang marah. Jadi Pak Pin tuh sabar orangnya,
nggak pernah menjudge orang, oh ini salah, ini enggak. Jadi Pak Pin itu sabar. Nah, watak juga dibedakan menjadi dua, yaitu dinamis yang berubah-ubah, maksudnya kadang dia bisa baik, di satu situasi dia bisa menjadi jahat, dan ada yang statis yang dia selalu sifatnya sama, kalau dia baik ya baik, sabar, dia akan selalu berusaha sabar. Yang dinamis ini berubah-ubah tergantung situasi, seperti Ame dan teman-temannya. Ame dan teman-temannya itu dia kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kadang-kadang dia suka mencuri mangga milik tetangganya tanpa bilang. Terus di satu sisi juga ketika situasinya berubah, ada orang kesulitan seperti Pak Ketut, dia juga Ame dan teman-temannya itu juga menolong Pak Ketut. Jadi sifatnya tuh dinamis, berubah-ubah tergantung situasi. Dan ini statis atau sikapnya sama, tuh Pak Pin dan Bu Guru, mereka tuh selalu berbuat baik dan berkata baik, selalu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk selalu berbuat baik. Dan alur yang ada pada film Serdadu Kumbang ini, alurnya alur maju. Selanjutnya, unsur intrinsi dalam film Serdadu Kumbang yang selanjutnya adalah latar. Tadi kan sudah membahas judul, tema, tokoh, dan perwatakan. Selanjutnya ada alur juga, dan yang selanjutnya adalah latar. Latar itu dibagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, atau suasana. Jadi ada di kejadiannya tuh tempatnya di mana, waktunya di mana, dan suasananya bagaimana. Untuk latar tempat itu banyak ya dalam film Serdadu Kumbang itu. Jadi memiliki banyak sekali latar tempat. Seperti yang pertama, rumah Ame. Jadi Ame kan sering menonton TV, sering tidur. Ketika sakit juga dia pasti di depan TV, terus makan di depan TV. Nah, Ame ini kan aktif banget nonton berita yang ada di TV. Jadi dia sering sekali ada di rumah untuk menonton berita-berita yang ada di TV. Scene yang kedua, tempat yang kedua atau kejadiannya itu banyak yang kedua itu di sekolah. Jadi tempat Ame dan teman-temannya menuntut pendidikan. Jadi latar tempat yang kedua itu adalah sekolah. Yang ketiga itu di bawah pohon cita-cita. Seperti yang ada di gambar, seperti yang ada di layar tuh, itu adalah pohon cita-cita di mana mereka menggantung impiannya, menuliskan impiannya di satu kertas dan memasukkannya ke dalam botol dan menggantungnya di pohon impian. Yang selanjutnya adalah tempatnya itu di pantai. Di pantai karena memang lokasi rumah Ame itu memang dekat pantai, jadi mereka sering memancing di sana atau bermain di sana. Nah, tempat yang selanjutnya adalah masjid, di mana Om Be dan teman-temannya sholat dan berkumpul. Jadi Ame dan teman-temannya ini kan sering ikut ngaji sama Pak Ustadz. Jadi mereka sering berkumpul di masjid. Yang kedua adalah latar waktu. Tadi kan latar tempat. Sekarang membahas tentang waktu. Jadi ada dalam adegan-adegan di film Serdadu Kumbang itu ada waktunya ada di kapan saja. Yang pertama ada di pagi hari. Misal seperti contohnya ketika Ame masih tidur. Itu waktu di pagi hari. Yang kedua kejadian di siang hari, ketika contohnya Ame itu tanding kuda atau sedang bersekolah, itu kan pasti di pagi hari. Latar waktu yang saja itu sore hari, ketika menunggu di rumah Bu Imba. Dan waktu yang selanjutnya adalah malam hari, yaitu ketika Pak Pin, Ame, dan Bu Imba berada di pohon cita-cita. Yang ketiga setelah tadi ada tempat, ada waktu, sekarang adalah suasana. Jadi bagaimana sih suasana dalam sepanjang kita menonton film Serdadu Kumbang? Jadi yang pertama ada suasana duka, di mana ketika Minun jatuh dari pohon cita-cita dan jatuh dan meninggal, itu suasananya duka. Bahkan Ame sampai sakit ketika tahu kakaknya meninggal. Yang selanjutnya suasananya selama menonton film Serdadu Kumbang adalah senang ketika
lulus ujian, dan ayah Ame pulang itu, bahkan Ame sampai terharu dan menangis ketika melihat ayahnya pulang ke rumah. Suasana selanjutnya adalah bingung ketika Bu Guru atau Bu Imbo itu nggak ada di rumah. Anak-anak tuh sudah menunggu di depan rumah, tetapi kok ibu gurunya nggak ada. Jadi mereka bingung. Jadi suasananya ada duka, senang, dan bingung. Oke, selanjutnya masih unsur intrinsik dalam film Serdadu Kumbang. Selanjutnya adalah membahas sekarang kita sudah sudah membahas unsur intrinsik seperti judul, tema, perwatakan, tokoh, alur, sekarang dan latar ya. Jadi sekarang kita berpindah ke unsur ekstrinsik dalam film Serdadu Kumbang. Nah, unsur ekstrinsik dalam film Serdadu Kumbang itu ada 3, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek moral. Jadi, yang pertama adalah aspek ekonomi, di mana Amek menukar seekor anak kambing dengan handphone. Ketika itu Amek tidak memiliki uang. Dia sangat ingin menelpon ayahnya yang ada di perantauan, yang ada di Malaysia. Jadi, Amek pun akhirnya menukar kambing yang dia gembala pada seorang bapak-bapak dan menukarnya dengan handphone. Setelah itu, yang kedua aspek sosial, yaitu bagaimana sih kegiatan sosial ketika Bu Imbo membantu orang-orang tua membaca sosial terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, aspek terakhir, yaitu aspek moral, di mana Amek berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ulangan. Jadi itulah tadi unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam film Serdadu Kumbang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.